Apakah Indonesia akan baik-baik saja saat bulan Maret 2025 kalah melawan Australia dan Bahrain? Pertanyaan ini sering keluar saat kita melihat keadaan timnas sekarang. Kepercayaan rakyat Indonesia kepada Shin Tae-yong yang luar biasa karena bisa memberikan perubahan bagi timnas Indonesia. Tetapi kenyataan berbicara lain, awal tahun 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh keputusan PSSI, yaitu pemecatan Shin Tae-yong dan seluruh tim pelatih. Video ini bukan ramalan tapi hipotesa semata dengan melihat kegaduhan yang tercipta saat pemecatan Shin Tae-yong. Saat PSSI yang diketuai Erick Thohir memecat Shin Tae-yong, pendukung timnas terpecah menjadi dua, ada yang mendukung langkah PSSI dan tidak sedikit yang menentang. Inilah beberapa kemungkinan yang terjadi saat Indonesia kalah melawan Australia dan Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Yaitu, pertama, reaksi publik, kekecewaan dan kritik. Kekalahan tersebut kemungkinan akan memicu kekecewaan besar dari masyarakat, terutama mengingat pergantian pelatih yang kontroversial. Banyak pihak mungkin menyalahkan PSSI karena dianggap tidak memberikan waktu yang cukup bagi Shin Tae-yong untuk melanjutkan programnya. Desakan pengunduran diri. Jika kekalahan terjadi dengan performa buruk, masyarakat mungkin mendesak Patrick Kluivert untuk mundur atau bahkan meminta perubahan kepemimpinan di PSSI. Tentunya Erick Thohir menjadi orang pertama yang akan dikritik dan disuruh turun dari jabatannya. Kedua, dampak terhadap pemain. Mental pemain, kekalahan beruntun melawan tim-tim besar seperti Australia dan Bahrain dapat mempengaruhi kepercayaan diri pemain, terutama yang masih muda. Pergantian pemain. Kegagalan juga dapat mendorong pelatih baru untuk merombak skuad yang berisiko mengganggu stabilitas tim dalam jangka pendek. Ketiga, dampak terhadap PSSI. Tekanan terhadap manajemen. Keputusan mengganti Shin Tae-yong yang sebelumnya memiliki dukungan besar dari masyarakat dapat menjadi bumerang bagi PSSI. Jika hasil buruk berlanjut, manajemen PSSI bisa semakin terpuruk. Kebijakan evaluasi. PSSI mungkin berupaya untuk menyampaikan kembali keputusan mereka, termasuk mendengar aspirasi publik atau mencari solusi untuk memperbaiki kinerja timnas. Keempat, efek pada kualifikasi dan sasaran jangka panjang. Gagal lolos ke turnamen besar. Kekalahan melawan Australia dan Bahrain bisa memperkecil peluang Indonesia untuk lolos ke tahap berikutnya dalam kualifikasi. Namun PSSI berdalih bahwa target lolos Piala Dunia Indonesia itu bukan di tahun 2026, tetapi target PSSI untuk timnas lolos Piala Dunia itu pada tahun 2030. Keraguan pada visi jangka panjang. Tim pengembangan program yang sebelumnya dibangun Shin Tae-yong bisa terganggu, terutama jika Patrick Kluivert tidak memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan gaya dan filosofinya. Tapi apapun itu, ini semua hanya hipotesa semata. Mari rakyat Indonesia dukung timnas Indonesia. Kalian tidak harus setuju oleh apa yang dilakukan PSSI. Tetapi setidaknya jangan jatuhkan mental pemain timnas kita. Kita wajib dukung timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Dulu, Piala Dunia hanya sebuah mimpi untuk timnas Indonesia. Kita hanya bisa dukung negara lain. Saat ini, kemungkinan masih ada di depan mata untuk timnas lolos dan masuk Piala Dunia. Ayo kita kembali merapikan barisan yang terpecah. Rapatkan posisi dan dukung timnas Indonesia. Semoga bulan Maret Indonesia minimal bisa mendapatkan 4 poin. 1 poin dari Australia dan 3 poin dari Bahrain. Masih ada asa. Jangan biarkan asa itu padam. Maju terus timnas Garuda. Dan kita tidak boleh melupakan jasa Shin Tae-yong untuk kemajuan timnas Indonesia. Terima kasih banyak Shin Tae-yong. Saat timnas Indonesia jelek, Anda datang dan mau melatih timnas. Saat timnas sedang bagus, Anda dipecat oleh PSSI. Anda ini datang sebagai pejuang, pulang sebagai pahlawan. Terima kasih Coach.